Pesan Padre Pio hari ini 4 Juni. Saya tidak pernah berhenti memohon berkat bagimu dari Yesus dan memohon kepada Tuhan untuk mengubahmu sepenuhnya di dalam Dia, oh putriku. Betapa indah wajahnya, betapa manis matanya, dan betapa baiknya tetap dekat dengannya di gunung kemuliaannya. Kita harus menempatkan semua keinginan dan kasih sayang kita di sana. Bertentangan dengan setiap pahala kita berada di tangga Tabor dengan memiliki pendirian yang teguh, tekad untuk mencintai dan melayani kebaikan ilahinya dengan baik. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini diambil dari kumpulan suratnya yang ketiga, adalah ungkapan yang mendalam akan cinta mistik dan kerinduan rohani untuk bersatu dengan Kristus dalam kemuliaannya. Apa makna pesan Padre Pio hari ini? Di dalam surat ini, Padre Pio menulis kepada putri rohaninya dan ia mengungkapkan, kita lihat ya di atas, saya tidak pernah berhenti memohon berkat bagimu dari Yesus dan memohon kepada Tuhan untuk mengubahmu sepenuhnya di dalam Dia. Maknanya sangat mendalam. Pertobatan total, transformasi dalam Kristus. Ini adalah undangan untuk hidup sepenuhnya dalam kasih Allah. Menyerahkan segala sesuatu yang duniawi demi keindahan hidup bersama Tuhan. Berikutnya, betapa cantik wajahnya, betapa manis matanya, dan betapa baiknya untuk tetap dekat dengannya di bukit kemuliaannya. Padre Pio mengacu pada pengalaman Tabor, yaitu peristiwa transfigurasi. Yesus di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia mengajak kita untuk merindukan keindahan kemuliaan Kristus dan hidup menuju ke sana. Bagaimana kaitan dengan kitab suci? Yang pertama, transfigurasi di Gunung Tabor, nanti silahkan dilihat di dalam Matius 17 ayat 1-8. Bisa juga dalam Markus 9 ayat 2-8, Lukas 9 ayat 28-36. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Di sini Tabor menjadi simbol kemuliaan ilahi, puncak dari hidup rohani. Padre Pio menyiratkan bahwa kita pun harus naik ke Tabor, bukan secara fisik, tetapi dalam hati dan kehendak, dengan tekad kuat untuk mengasihi dan melayani Kristus. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sejalan dengan doa Padre Pio agar umatnya, kita anak-anak rohaninya, diubah sepenuhnya di dalam Dia, yaitu Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini menggambarkan kerinduan kontemplatif yang digambarkan oleh Padre Pio dalam suratnya. Saudari-saudaraku, mari kita coba merenungkan, merefleksikan pesan pada hari ini yang dapat membantu kita memperdalam relasi pribadi dengan Yesus dan menempatkan hidup kita tenang dalam kekekalan. Kita lihat ya refleksi dalam surat ini. Kembali lagi, saya tidak pernah berhenti memohon berkat bagimu dari Yesus dan memohon kepada Tuhan untuk mengubahmu sepenuhnya di dalam Dia. Doa yang tak henti bagi jiwa orang lain.
Padre Pio menunjukkan bahwa kasih sejati dalam Kristus bukan hanya soal mendoakan diri sendiri, tetapi berjuang dalam doa untuk keselamatan dan pertumbuhan rohani orang lain. Kita diajak untuk saling menopang dalam doa, terutama agar orang yang kita kasihi mengalami pertobatan dan perubahan total di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri berdoa setiap malam. Kita datang berdoa bukan hanya untuk berdoa bagi diri kita atau hanya melaksanakan tugas-tugas sebagai pendoa, tetapi kita juga mendoakan orang lain. Refleksi dari pesan bagian pertama ini, apakah aku sungguh mendoakan orang lain agar semakin dekat kepada Yesus? Atau doaku masih terpusat hanya pada kebutuhan diriku sendiri? Silakan kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Di dalam surat ini juga betapa cantik wajahnya, betapa manis matanya, dan betapa baiknya untuk tetap dekat dengannya di bukit kemuliaannya. Mengalami keindahan pribadi Yesus. Padre Pio berbicara dari hati yang telah mengalami Kristus secara mendalam. Ia mengungkapkan betapa indah manisnya Yesus, bukan hanya dalam pengertian doktrin, tetapi dalam pengalaman pribadi yang kontemplatif. Ini bukan hanya ajaran, ini adalah perjumpaan cinta. Maka kita pun diajak untuk kita berdoa. Di dalam doa kita setiap malam terjadi perjumpaan cinta kepada Kristus. Kita renungkan, sudahkah aku memandang Yesus sebagai pribadi yang indah dan manis? Atau masih sekedar sosok religius yang jauh? Apakah aku membuka hati untuk mengalami kehadirannya dalam doa dan sakramen? Bagian pesan berikutnya, kita harus menempatkan semua keinginan dan kasih sayang kita di sana. Ini mengarahkan seluruh hati ke surga. Padre Pio mengajak kita untuk menyucikan keinginan kita, bukan mematikan hasrat, tetapi mengarahkan kepada yang ilahi. Dunia menawarkan banyak hal yang tampak menarik, tetapi hanya Kristus yang memberi kepenuhan sukacita. Mari kita renungkan juga bagi kita masing-masing. Apakah aku membiarkan hatiku terikat pada dunia dan kesenangan sementara? Atau aku sungguh mengarahkan hidup untuk hal-hal kekal? Di bagian berikutnya, dengan memiliki tekad yang kuat untuk mencintai dan melayani kebaikannya dengan baik. Ini bagian terakhir. Perjalanan rohani butuh tekad dan keteguhan. Kita semua setiap malam menyediakan, meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa bersama. Pendakian ke Tabor, Gunung Kemuliaan, adalah lambang perjuangan rohani. Kasih dan pelayanan pada Tuhan bukan perasaan sesaat, tetapi pilihan hidup yang butuh tekad, ketekunan, dan pengorbanan. Seperti yang sudah saudari-saudaraku lakukan semua bertahun-tahun bersama Difusan Padre Pio. Mari kita renungkan kembali, apakah aku sungguh serius dalam perjalanan rohaniku? Apakah aku memiliki tekad untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan, bahkan saat sulit? Pesan ini adalah undangan untuk mendoakan sesama agar mereka semakin dikuduskan dalam Kristus, mengalami keindahan pribadi Yesus dalam hidup sehari-hari, meninggalkan cinta duniawi demi kasih yang lebih tinggi dan kekal, dan membangun tekad untuk mengasihi
dan melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Saudari-saudaraku terkasih, hal ini tidak mudah, tetapi ketika kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita mampu melakukannya. Saya mengajak kita semua doa untuk refleksi dari surat hari ini. Tuhan yang mulia, aku bersyukur atas cinta-Mu yang memanggilku untuk naik ke bukit kemuliaan bersamamu, seperti para murid di Tabor. Bukalah mataku untuk melihat keindahan wajah-Mu dan manisnya kasih-Mu. Ubahlah hatiku sepenuhnya dalam Dikau ya Tuhan. Singkirkan dari diriku segala yang menghalangi kasih-Mu. Tanamkan dalam hatiku tekad yang kuat untuk mencintai dan melayani Engkau setiap hari. Semoga tertuju hanya kepadamu dan kasih-Ku tidak terbagi. Jadilah kekuatanku di saat aku mendaki dan penghiburku di saat aku lelah. Bersamamu ya Yesus, aku ingin tinggal selama-lamanya. Amin. Semoga pesan Padre Pio hari ini sungguh menginspirasi kita dan meneguhkan kita untuk terus kita setia, bertekad, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa, dan bukan untuk sekedar berdoa dan bertugas. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.